Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Selamat tahun baru 2021 buat anak ibu semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu sehat dan anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar, karena pada saat ini sampai hari ini juga kita masih pembelajaran dari rumah ya, nak ya. Dan untuk ibu pribadi, ibu minta maaf buat semua kesalahan ibu yang diperbuat ke kamu ya, nak ya, di tahun 2020. Nah, hari ini tanggal 11 Januari 2021 kita belajar tema 6, subtema 1 PB1, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi, dan mata pelajaran IPA mengenai siklus hidup makhluk hidup. Namun nanti kita awali dengan doa bersama ya, nak, seperti biasanya. Nah, sama-sama ya kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, karena hari ini Tuhan Yesus yang baik masih memberkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, sampai saat ini kami masih belajar dari rumah Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, bimbing kami, ajari kami ya Tuhan. Buatkanlah kami selalu tetap semangat untuk belajar dari rumah ya Tuhan. Dan bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah segala dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka, ringankanlah, lancarkanlah rezeki mereka dan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu. Begitu juga untuk sekolah kami mohon ya Tuhan, jagalah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat Tuhan, karena Engkau yang lebih tahu bagaimana isi hati kami. Namun kami percaya Tuhan Yesus yang baik selalu memberkati, membimbing kami, mengajari kami ya Tuhan, dan memberikan apa yang kami butuhkan. Kami mohon terimalah doa anak-Mu ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai puisi. Puisi atau bisa disebut dengan syair. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama maupun rima yang menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, maksud dari terikat ini, nak, sudah ada bahasanya itu sesuai dengan aturan. Lalu yang dimaksud dengan irama itu atau disebut dengan ritme, yang artinya pergantian tinggi rendah nada, panjang pendek, dan keras lembutnya suara. Nah, maksudnya di sini bagaimana proses perubahannya tinggi rendah nada kita. Nah, maksud begini, A, B. Nah, itu maksudnya tinggi rendah nada. Nah, yang dimaksud dengan rima atau disebut dengan persajakan, artinya bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Nah, maksudnya bagaimana cara kita dalam mengucapkan setiap huruf-hurufnya. Misalnya, ketika pada puisi itu ada kata saya, nah kita mengucapkannya itu harus jelas saya. Kalau ada kata sudah, kita harus mengucapkannya juga dengan jelas huruf-hurufnya, nak. Sudah, bukan sudah. Kalau sudah itu salah. Bahasa Indonesianya itu tidak benar. Yang benarnya itu sudah, karena diakhiri dengan huruf H, itu dia. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi menurut zamannya. Yang pertama, puisi lama. Nah, puisi lama ini maksudnya puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, ternyata
bukan kita saja ya nak ya yang mempunyai peraturan, ternyata dalam sebuah pembelajaran juga memiliki aturan. Nah, pada puisi lama ini dia mengikuti aturan. Aturan apa? Aturan yang dimaksud apa ya Bu? Nanti Ibu akan jelaskan itu pengertiannya. Lalu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi lama, yang pertama, puisi lama biasanya berupa puisi rakyat dan tidak diketahui oleh nama pengarangnya. Maksudnya di sini isi cerita itu berisikan dengan kehidupan rakyat pada zaman dahulu nak, dan nama pengarangnya itu tidak diketahui siapa yang membuat. Itu dia. Yang kedua, puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti dari jumlah baris pada setiap baitnya, sajak, serta jumlah suku kata pada setiap barisnya. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan nanti sesuai dengan contoh supaya kamu lebih paham. Yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat disebut juga dengan sastra lisan. Maksudnya sastra lisan itu maksudnya disampaikan dengan mulut ke mulut. Pada zaman dahulu nak, jenis puisi lama ini penyampaiannya itu tidak ada berbentuk dengan tulisan nak. Hanya contoh puisinya itu ya secara langsung kita sampaikan dengan mulut kita, itu maksudnya. Yang keempat, menggunakan majas. Yang keempat biasanya berisikan tentang kerajaan. Nah, pada puisi ini tadi Ibu bilang ada mengatakan ada yang cerita itu berisikan tentang kerakyatan. Nah, ada juga nanti pada puisi lama juga mengenai tentang kerajaan-kerajaan. Itu dia mengenai puisi lama, jenis puisi menurut zamannya. Yang pertama. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru ini puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Nah, bedanya kalau pengertian tadi puisi lama kan mengikuti aturan. Kalau dia puisi baru tidak mengikuti aturan. Berarti bisa disimpulkan bahwa puisi baru ini puisi bebas ya nak ya. Selanjutnya ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, diketahui nama pengarangnya. Kenapa? Karena pada puisi baru ini nak, dia disampaikan itu dengan dua hal. Kalau dia puisi lama kan satu hal, disampaikan hanya dari mulut ke mulut saja secara langsung. Kalau dia puisi baru, dua hal, disampaikan dari mulut ke mulut dan disampaikan dengan secara tulisan. Ibu harap kamu juga pernah melihat, memang sudah pernah melihat, dan ini sudah pernah dipelajari di kelas 3 Ibu harap ya nak ya. Di kelas 2 juga sudah pernah. Kalau kamu masih ingat contoh-contoh puisi yang sudah pernah dipelajari, itu adalah contoh-contoh puisi baru nak, karena sudah diketahui nama pengarangnya dan disampaikan secara tulisan. Yang kedua, perkembangannya secara lisan dan serta tertulis, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga, tidak terikat oleh berbagai aturan-aturan seperti rima, jumlah baris, dan suku kata. Nah, ini nanti juga akan Ibu jelaskan apa sih Bu aturan-aturan itu. Nah, pokoknya kalau pada puisi lama dia mengikuti aturan, kalau dia puisi baru tidak mengikuti aturan. Yang keempat, berisikan tentang kehidupan kita sehari-hari yang zaman sekarang ini. Nah, itu dia ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan unsur-unsur puisi. Yang pertama, tema. Tema ini kalau secara umum sudah kita pelajari ya nak, mengenai menganalisis unsur cerita. Tema ini gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Penyair itu siapa ya Bu? Penyair itu yang membuat puisi. Nah, kalau dalam pembelajaran kita, yang membuat puisi itu disebut dengan penyair. Yang kedua, nada dan suasana. Nada ini sikap penyair terhadap pembaca. Maksudnya bagaimana penyair atau si penulis tadi menilai si pembaca ini ketika membacakan puisi si penulis. Suasana. Nah, suasana ini
keadaan jiwa pembaca. Maksudnya di sini bagaimana posisi si pembaca ketika membacakan puisi seseorang, bagaimana kita menjiwainya, memaknainya begitu. Nah, yang ketiga perasaan. Nah, perasaan ini hampir berhubungan dengan suasana. Perasaan ini mengekspresi kita, bagaimana kita mengekspresikan semuanya. Yang keempat amanat. Amanat ini pesan yang mau disampaikan secara tidak langsung oleh si penyair atau si penulis. Yang kelima imaji. Nah, imaji ini imajinasi kita, hayalan kita. Nah, Ibu harap kita semua pasti pernah ya kena ya berhayal. Nah, itulah maksudnya dengan imaji, menghayal. Namun pada imaji yang dimaksud pembelajaran kita ini, si penulis membuat karyanya itu, puisinya itu, dia berhayal namun dia menyusun kata-katanya itu dengan tepat supaya apa yang mau dia sampaikan kepada si pembaca tersampaikan. Itu dia. Oh maaf, yang terakhir belum ya Ibu jelaskan diksi. Nah, diksi ini yang keenam, artinya pemilihan kata-kata. Maksudnya kalau kita mau membuat suatu puisi, penggunaan kata atau bahasa yang kita gunakan harus kita pilih. Nah, apakah bahasa yang mau kita buat untuk puisi kita ini sudah benar atau tidak, itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya contoh. Ini ada contoh puisi Cita-citaku. Ibu bacakan ya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan ku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, setelah Ibu membaca puisi berjudul Cita-citaku ini, Nak, menurut kamu apa ya amanatnya? Nah, amanatnya ini dia, Ibu sudah dapat. Jangan pernah putus asa untuk menggapai cita-cita atau menggapai sebuah impian. Nah, pesan yang mau disampaikan dari puisi Cita-citaku ini kepada kita pembaca, yaitu kalau kita punya cita-cita, impian, jangan kita merasa putus asa, merasa tidak mampu. Maksudnya di sini kita harus berusaha supaya kita dapat menggapai sebuah impian kita atau cita-cita kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tadi aturan-aturan apa saja yang dimaksud tadi mengenai ciri-ciri puisi lama dan puisi baru ya. Nah, aturan-aturan puisi yang dimaksud itu, yang pertama jumlah kata dalam satu baris. Yang kedua jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga memiliki jumlah suku kata terdiri beberapa. Nah, itu maksudnya. Yang keempat memiliki sajak. Nah, sajak itu yang dimaksud dengan seperti A atau A B. Nah, sekarang Ibu jelaskan nih, apa sih Bu yang dimaksud dengan aturan itu? Yang pertama, tadi jumlah kata dalam satu baris. Nah, Ibu memberikan contoh puisi tadi Cita-citaku. Yang dikatakan dengan baris itu, Nak, ini dia. Kamu lihat tandanya yang Ibu berikan? Anganku melayang ke masa depan. Nah, itu dikatakan satu baris. Anganku menjadi seorang guru, itu baris kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu adalah baris ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu adalah baris keempat. Nah, lalu di bawahnya baris keberapa Bu? Seterusnya baris kelima,
baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8. Berarti jumlah baris pada puisi cita-citaku secara keseluruhan itu adalah 8 baris. Itu dia. Nah, lalu yang dikatakan bait yang mana, Bu? Yang dikatakan bait, nah ini dia baris, baris, baris. Nah, itu dia. Nah, yang dikatakan yang bait mana, Bu? Ini yang dikatakan bait. Nah, kamu lihat, kan ada perbedaan susunan puisinya, Nak. Ada yang dia baris pertama sampai ke-4 itu rata. Ada yang baris ke-5 sampai ke-8 masuk ke dalam. Nah, itu maksudnya menandakan itu adalah bait, bagian pertama. Nah, itu namanya bait, Nak. Nah, ini lagi Ibu tandai. Nah, itu juga bait. Karena posisinya kan berbeda. Yang posisinya sama itu namanya dikatakan bait, bagian pertama. Nah, berarti jumlah bait pada puisi cita-citaku ada berapa ya? Ternyata ada 2, 1 dan 2. Itu dia ya, Nak ya. Nah, yang Ibu tandai tanda kurung yang panjang, itu dia ya, Nak ya. Baik, Ibu akan menjelaskan pada aturan puisi yang ketiga mengenai jumlah suku kata. Yang dikatakan suku kata itu, Nak, pembentukan kata. Bagaimana kita menyusun sebuah kata. Itu dia ya. Nah, dikatakan suku kata itu seperti ini. Kita buat pada baris yang pertama. A, ngan, ku. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 suku kata. Selanjutnya me, la, yang. Ada berapa? 1, 2, 3. Selanjutnya ke, ma, sa. Ada berapa? 1, 2, 3. Depan. Ada berapa? 2. Hitung semuanya. Berarti satu baris ada berapa suku kata, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 suku kata. Itu dia yang dikatakan suku kata. Ibu buat lagi baris kedua. Aku ingin menjadi seorang guru. Ada berapa, Nak, suku katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata. Itu yang dikatakan suku kata. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aturan puisi yang pertama tadi, jumlah kata dalam satu baris. Nah, baris kan sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kata. Yang dikatakan kata itu dia memiliki arti, Nah. Memiliki arti. Nah, yang dikatakan kata itu adalah kata dasar yang diminta. Nah, ini dia. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu namanya kata. Berarti ada berapa jumlah kata pada baris ketiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah katanya ada 7 pada baris ketiga. Nah, Ibu mau bait kedua nih. Ini bait kedua ya. Tadi ini bait kedua. Kita buat pada baris pertama. Aku akan berusaha. Nah, berusaha ini ada 2 kata, Nak. Ada 2 kata dasar. Bu, kenapa, Bu? Karena ada awalan ber di sini. Ini awalan ber. Usaha ini adalah kata dasar. Berarti ada 2 kata di sini kan, Nak? Lalu mencapai. Mencapai ini pun ada 2 kata. Karena ada kata dasar capai dan diawali dengan men. Cita-cita. 2 cita-cita. Nah, cita ini juga ada memiliki arti kata dasarnya. Lalu kita hitung ya, berapa
jumlah kata pada bait kedua baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 suku kata. Ada 8 kata. Nah, sekarang pada aturan yang keempat, yaitu sajak. Sajak ini nak, bagaimana pembentukan katanya? Pembentukan kata. Nah, cara cepatnya itu, cara mudahnya pada akhiran kata di akhir barisnya. Fokus kepada satu baris dulu. Bait kedua ya, Ibu mau bait kedua. Ini dia. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris ya. Nah, lihat pada baris pertama diakhiri dengan huruf apa nak? A. Ya kan? A. Bait yang kedua, baris yang kedua diakhiri dengan huruf U. Lalu baris yang ketiga diakhiri dengan huruf A. Baris yang keempat diakhiri dengan huruf U. Mana yang sama nak? Baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Berarti ini contoh seperti saja apa nak? Saja A, B, A, B. Ini dia. A, B, A, B. Nah, jadi yang dikatakan saja itu seperti saja A, saja AB, AB. Maksudnya bukan harus dia nak diakhiri dengan A, B, A, B, A. Tidak, maksudnya setiap dia akhir baris ini hurufnya itu sama dengan baris pertama dengan baris ketiga. Begitu juga baris kedua dan baris keempat itu hurufnya yang di akhir itu juga sama, itu maksudnya. Lalu Bu, kalau dia sajaknya A, nah berarti baris 1, 2, 3, dan 4 sama semua, dia hurufnya diakhiri dengan A. Kalau misalnya dia diakhiri dengan huruf U, berarti baris 1, 2, 3, dan 4 semuanya ini diakhiri dengan huruf U. Itu dia maksudnya ya nak ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPA mengenai siklus hidup makhluk hidup. Nah, di sini tujuannya agar kita mengetahui bagaimana perubahan tumbuh makhluk hidup yang dikhususkan yaitu adalah hewan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Setiap hewan mengalami perubahan sewaktu tumbuh. Hewan mengalami perubahan dalam hal warna, ukuran, bagian tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan penutup tubuhnya. Beberapa hewan berukuran kecil dan terus tumbuh menjadi semakin besar. Nah, ini pasti sudah bukan sudah lagi, memang kita alami ya nak dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Ibu yakin kamu walaupun tidak memiliki hewan peliharaan, tapi kalau kita pasti sudah pernah ya melihat hewan peliharaan tetangga kita, teman kita, ketika dia tumbuh berkembang biak, bagaimana perubahannya dari ukuran, dari warna, dari jenis makanannya ya nak ya. Nah, setiap makhluk hidup ini nak pasti mengalami siklus hidup. Nah, apa ya siklus hidup itu? Siklus hidup itu seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Maksudnya di sini setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Nah, tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut dengan metamorfosis. Itu dia. Nah, berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya nak, ternyata siklus hidup hewan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, siklus hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, siklus hidup dengan metamorfosis. Itu dia. Namun siklus hidup yang dengan metamorfosis ini terbagi lagi nak menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau dikatakan tidak lengkap, dan metamorfosis sempurna.
Kayaknya metamorfosis ini sudah pernah ya kita pelajari. Ibu harap kamu masih ingat ya nak. Ini sudah pernah kita pelajari kan pada semester 1. Ini jangan kamu lupakan nak. Ini berhubungan dengan pembelajaran kita. Ibu akan mengingatkan kembali. Metamorfosis itu apa ya? Ternyata metamorfosis itu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau bentuk bagian-bagian setelah kelahiran atau penetasan. Itu dia metamorfosis. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh bagaimana siklus hidup makhluk hidup pada hewan. Ibu memberikan contoh yaitu pada contoh hewan ayam. Nah, itu dia siklusnya. Oke, akan ibu jelaskan. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam diirami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi tebal sama seperti induknya, dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Nah, dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai dan seterusnya. Nah, itu kamu lihat nak. Ternyata diawali dengan telur. Lalu selanjutnya perubahannya di dalam telur itu terjadi embrio. Nah, atau disebut dengan calon anak ayam. Nah, setelah itu dia menetas. Setelah menetas telur ayamnya itu ternyata keluarlah anak ayam. Nah, setelah berkembang terjadilah proses perubahan tumbuh ayam tadi menjadilah ayam dewasa. Nah, setelah menjadi ayam dewasa apalagi nak? Bertelur lagi lah ayam dewasa itu, dan seterusnya seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya, dan mengenai tugas kamu pelajaran bahasa Indonesia, kamu mencari puisi, contoh puisi bertema cita-cita. Ya, kamu buat nanti judulnya, siapa penciptanya seperti contoh yang ibu berikan tadi. Lalu contoh puisi yang kamu cari tadi, kamu buat amanatnya. Apa amanatnya? Ya, apa pesannya? Ya nak ya, itu untuk bahasa Indonesia. Lalu untuk IPA, kamu membuat siklus hidup makhluk hidup pada hewan peliharaan kamu. Ya, misalnya, Bu, saya punya hewan peliharaan anjing. Berarti kamu membuat siklus hidup makhluk hidup hewan anjing ya. Itu yang ibu minta. Nah, caranya bagaimana? Seperti ibu jelaskan tadi ya di video sebelumnya ya nak ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Dan tugas kita kapan dikumpul ya Bu? Seperti biasa pada tahun 2020 dikumpul setiap hari Sabtu ya nak ya. Jangan lupa. Tapi walaupun dikumpul dia pada hari Sabtu, ibu harap kamu menyelesaikannya itu setiap hari nak. Kenapa? Kalau kamu tidak menyelesaikannya setiap hari sesuai dengan tanggal yang Bu berikan, nanti kamu yang kerepotan, kamu yang keberatan karena akan menumpuk tugas kamu sehingga tugas kamu tidak siap ya. Ibu harap kamu benar-benar mengerjakannya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya, jangan malu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.